Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa tusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Allah Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabatnya. Tak lupa juga kita panjatkan syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita pada Ramadan tahun ini. Selamat sore sahabat Dapi TV semua. Sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba, saya Yurisha Ananda akan menemani kalian dengan sambil membawakan kultum yang berjudul Wanita Wajib Belajar. Kenapa sih wanita wajib belajar? Salah satu alasan wanita wajib belajar adalah karena wanita ibu peradaban. Kok bisa ya wanita disebut sebagai ibu peradaban? Karena anak-anak yang lahir dari mereka akan menjadi generasi penerus umat. Mereka dididik pertama kali oleh ibu mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Al-Ummu madrasatul ula." Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jika seorang ibu tidak belajar dan menuntut ilmu, lantas bagaimana cara mereka untuk mencetak generasi penerus umat yang berkualitas? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di banyak bangsa dan kebudayaan, wanita sering dianggap sebagai pelengkap bagi kaum laki-laki yang perannya dipandang tidak terlalu penting dan menentukan. Namun, saat Islam datang bersama Rasulullah SAW, harkat dan martabat wanita dimuliakan, tidak lagi dianggap remeh, begitu juga dalam menuntut ilmu. Kaum wanita setara posisinya dengan kaum laki-laki. Menuntut ilmu tidak lagi menjadi hak khusus bagi kaum laki-laki. Menuntut ilmu adalah hak semua anak Adam sebab ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surah Al-Wajah adalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa iza qila shuryu fafshu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin yallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berikanlah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang diberi ilmu beberapa derajat. Rasulullah bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ilang lahat. Pada hadis lain, Rasulullah bersabda, talabul ilmi faradatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim. Jadi, berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, tidak ada lagi alasan bagi kaum muslimah untuk enggan dan bermalas-malasan di dalam belajar. Seharusnya, generasi muslimah sekarang perlu mencontoh dan mengambil tauladan dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW yang dikenal sebagai wanita cerdas, yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta giat belajar. Tak heran jika beliau menjadi satu-satunya dari kalangan wanita yang banyak meriwayatkan hadis. Alasan kedua wanita wajib belajar terkait dengan proyeksi umat Islam sebagai khairul ummah atau sebaik-baiknya umat. Ini bukan sekedar proyeksi, melainkan amanat yang perlu diwujudkan dan yang perlu kita. Alasan kedua wanita wajib belajar adalah agar mengerti arah dan tujuan hidupnya. Dengan berilmu, seseorang akan dengan mudah mengetahui arah dan tujuan hidupnya. Rasulullah SAW telah membukakan jalan bagi kaum wanita untuk mengembangkan diri dengan cara belajar dan menghadiri majelis ilmu. Tinggal kita yang menentukan apakah akan terus tetap menerima kondisi tanpa adanya pertambahan ilmu dan pengetahuan, terutama ilmu agama yang mampu membimbing dan mengarahkan kita ke jalan hidup yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sayang seandainya kita justru abai dan sama sekali tidak merasa penting dan perlu untuk terus belajar. Apalagi di zaman sekarang, ketika godaan dunia semakin gencar, menyerang dan mengancam dari segala penjuru dunia, wanita yang lemah iman berpotensi menjadi korban karena kurangnya pemahaman yang disebabkan oleh kemalasan mereka sendiri. Alasan ketiga wanita wajib belajar adalah terkait proyeksi umat Islam sebagai khairul ummah atau sebaik-baik umat. Ini bukan sekadar proyeksi,
melainkan amanah yang perlu kita wujudkan dan tunjukkan kepada dunia. Kita buktikan bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Salah satu upaya mewujudkannya adalah dengan belajar. Umat Islam tanpa terkecuali, baik pria maupun wanita, harus belajar. Islam tidak pernah melarang wanita untuk tampil di atas panggung dunia asal berjalan di atas ketentuan dan patuh terhadap perintah Allah. Wanita diperbolehkan mengambil peran yang lebih besar daripada yang selama ini dibayangkan atau dipikirkan banyak orang. Namun, perlu diingat, setinggi-tinggi derajat sosial yang diperoleh kaum wanita karena keilmuannya, maka mereka harus awas diri dan tidak boleh sombong. Anugerah besar dari Allah berupa kepandaian dan intelektual itu harus dimaksimalkan demi perbaikan umat. Dengan cara ini, proses belajar dan capaian keilmuan itu akan menemui faedah dan manfaat yang semestinya. Berakhir sudah materi kultum kita pada hari ini. Saya harap kita semua bisa semakin termotivasi untuk terus semangat di dalam belajar. Di bulan Ramadan ini, marilah kita memperkuat amal ibadah kita dan berdoa kepada Allah agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita dapat dipertemukan pada Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke kota Kediri, penduduknya ramah lagi berseri-seri. Saya Yurisha pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.